Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam segmen yang berikutnya masih tentang creative problem solving ya dari paket corporate e-learning ya, pembelajaran corporate secara e-learning pelatihan online. Dengan saya Yudhya Antareksa ya, Master of Science in Human Resource Management. Di dalam segmen kali ini kita akan bicara mengenai creative problem solving, cara kreatif untuk menemukan solusi. Di belakang saya, di belakang layar saya ada subjudulnya creative problem solving ya. Bagaimana menemukan solusi secara kreatif ya. Tadi di dalam segmen-segmen sebelumnya saya cerita mengenai langkah-langkah untuk memetakan sumber penyebab masalah, baru setelah itu Anda mendefine solusinya. Nah, supaya solusi Anda bisa kreatif, ini caranya ya. Di slide berikutnya, di slide 18, saya menyebutkan ada 3 cara untuk menciptakan solusi kreatif, yakni melalui attribute listing, yang kedua visioning, dan yang ketiga mind mapping. Ya. Nah, mari kita lacak satu persatu ini ya, teman-teman ya, cara ini ya. Jadi yang pertama attribute listing ya, Anda bisa baca di belakang saya. Gunakan atribut listing apabila Anda mendapati situasi yang dapat di-breakdown menjadi serangkaian atribut. Metode ini bersifat rasional dan cocok untuk orang-orang yang menyukai pendekatan analitis. Ya. Jadi contohnya di slide berikutnya nih. Jadi misalnya, jadi caranya adalah uraikan isu atau masalah yang tengah didiskusikan ke dalam sebanyak mungkin atribut. Makanya namanya atribut listing ya. Listing itu kan daftar ya, daftar atribut. Misal untuk menemukan solusi kreatif dalam area customer service, maka atributnya yang perlu dielaborasi, misalnya atribut aspek penampilan, aspek follow up, aspek pengetahuan customer service staff-nya, CS staff-nya, dan seterusnya. Jadi intinya di breakdown ya, masalah Anda itu di breakdown, atau area yang Anda mau improve itu di breakdown menjadi listing, atribut-atribut. Contohnya tadi, customer service bisa di-breakdown penampilan fisiknya, di-breakdown pemahaman kemampuan dia berkomunikasi, atau juga mungkin cara dia follow up kepada pelanggan. Atau misalnya HP, ya Anda mau bikin produk baru HP, itu kan bisa di-breakdown menjadi atribut-atributnya macam-macam, atribut layarnya, pakai Gorilla Glass, memorinya, desainnya, warnanya, ya, sistem operasinya, ya, user interface-nya seperti apa, baterainya seperti apa, kameranya seperti apa, mikroprosesornya seperti apa. Itu kan di listing ya, atribut-atribut dari sebuah HP itu bisa di listing menjadi 10 komponen utama misalnya. Mungkin ada ratusan ya, tapi bisa di breakdown menjadi cluster 10 komponen utama handphone yang bagus. Sama kalau Anda misalnya mau mendesain mobil baru, itu kan bisa di listing. Ya, desainnya pertama, ya, SUV atau MPV, atau sedan. Mesinnya pakai BBM atau pakai mobil listrik, sekarang lagi trending ya, trending mobil listrik. Kemudian ukurannya, size-nya, dan seterusnya, itu namanya attribute listing, ya di breakdown. Sama ketika Anda di kantor menemui masalah, misalnya Anda mau bikin marketing plan, ya apa atributnya ya bisa di breakdown, apa saja komponen dari marketing plan. Ya, misalnya strategi sosial media marketing, strategi untuk iklan di televisi, strategi iklan di YouTube, strategi iklan di Instagram, atau strategi penetapan harga, atau kalimat promosinya, copywriting-nya, dan seterusnya. Itu namanya attribute listing. Jadi Anda masalahnya di breakdown menjadi berbagai item. Disitulah Anda kemudian bisa menemukan solusi-solusi kreatif untuk setiap itemnya itu. Gitu teman-teman ya. Jadi ini di halaman slide 21 ini saya ngasih tugas kedua kepada Anda ya. Coba identifikasi area di kantor Anda yang membutuhkan solusi kreatif. Kemudian rumuskan atribut yang perlu dielaborasi dalam area tersebut. Ya, misalnya Anda mau melakukan otomasi layanan HR. Anda ingin semua layanan SDM itu pakai aplikasi Android.
Jadi karyawan mau cuti, karyawan mau ngecek jatah cuti, karyawan mau ngecek slip gaji, karyawan mau ngecek laporan evaluasi kinerjanya, absensinya, itu semua pakai aplikasi Android. Itu kan keren ya. Belum banyak itu di Indonesia yang layanan SDM-nya semua pakai aplikasi Android. Itu nggak banyak, belum ada mungkin. Jarang lah. Misalnya Anda bisa ngecek nggak performance appraisal Anda melalui aplikasi Android. Idealnya kan bisa ya. Anda bisa ngecek kinerja grafik, kinerja Anda dari aplikasi Android Anda. Nah, misalnya perusahaan sedang mencoba merumuskan solusi bagaimana pengembangan aplikasi Android untuk layanan SDM. Apa atributnya? Ya macam-macam tadi, fungsinya apa saja, fiturnya apa saja, bagaimana tampilannya, bagaimana database-nya, bagaimana cara operasinya, bagaimana loginnya, bagaimana menyimpan data. Itu Anda kembangkan, dan kemudian dari situ kan nanti ketemu solusi-solusi kreatif untuk tiap item itu. Oke. Jadi di halaman 21 ini saya minta Anda untuk melakukan tugas itu, ya, menemukan attribute listing untuk berbagai masalah di kantor Anda. Kemudian di slide berikutnya, ini adalah teknik yang kedua, namanya visioning. Jadi visioning ini pada dasarnya adalah membayangkan masa depan yang brilian dan inovatif. Berpikir secara imajinatif mengenai apa yang ingin Anda raih di masa mendatang. Jadi visioning itu Anda berimajinasi tentang masa depan Anda, masa depan kantor Anda, masa depan bisnis Anda, masa depan karir Anda, gitu ya. Misalnya saya tadi cerita saya sedang mengembangkan aplikasi software untuk performance appraisal. Ketika saya melakukan visioning, ya saya membayangkan bahwa aplikasi saya itu mudah digunakan, mudah dioperasikan, bisa dipakai di Android, bisa dipakai di desktop, bisa dipakai di laptop, bisa dipakai di iPad, jadi multifungsi. Dan kemudian saya membayangkan akan ada banyak pelanggan yang membelinya, gitu ya. Saya sistemnya langganan, murah, ya langganan 1 tahun bayarnya cuma 4 juta, ya untuk semua perusahaan, semua karyawan bisa pakai, itu kan menurut saya sangat terjangkau lah. Kalau karyawannya sampai 1000, tetap bayarnya 4 juta. Ya. Nah, saya membayangkan aplikasi saya itu bagus, tampilan user interface-nya, desain interface-nya, kemudian saya membayangkan pelanggan saya happy pakai aplikasi saya, dan kemudian saya membayangkan pelanggan saya juga banyak yang repeat order gitu ya. Itu namanya visioning. Tampilannya apa gitu ya. Jadi di slide berikutnya nih saya cerita nih ya, ketika mengimajinasikan gambaran masa depan, gunakan kata-kata yang dinamis dan penuh perasaan. Gunakan pula kata-kata present tense, bukan future tense ya. Ungkapan dalam bentuk present tense akan membuat gambaran imajinasi itu menjadi terasa lebih dekat. Jadi tadi ketika saya membayangkan aplikasi saya laku, saya tidak bilang aplikasi saya akan laku, tidak. Aplikasi saya insya Allah laku gitu ya. Saya ngomongnya seolah-olah sudah terjadi. Aplikasi performance appraisal yang saya buat dengan tim, insya Allah laku. Bukan akan laku gitu ya. Pelanggan-pelanggan menyukai aplikasi saya. Itu kan kata sekarang ya. Bukan pelanggan akan menyukai aplikasi saya, bukan. Tapi ribuan pelanggan menyukai aplikasi saya. Aplikasi performance appraisal saya, misalnya gitu ya. Jadi itu visioning ya. Jadi di halaman 24 ini saya cerita visioning terlaksana karena kita adalah spesies yang penuh daya hayal imajinatif dan sangat termotivasi dengan apa yang kita rasakan sebagai kemungkinan masa depan. Ya, jadi visioning itu intinya membayangkan lah ya, Anda berimajinasi ya. Ketika saya bikin video sekarang nih ya, sekarang saya bikin video nih sekarang. Itu dulu 3 bulan, 4 bulan yang lalu sudah saya bayangkan itu, videonya seperti apa, isinya seperti apa. Kemudian nanti saya sudah membayangkan kira-kira promosinya seperti apa, kalimat promosinya seperti apa, berapa harganya, kira-kira siapa target market potensial saya, ya, pelanggan potensial pembeli kursus ini siapa saja, banner-bannernya seperti apa, itu sudah saya bayangkan itu, ya, sudah saya imajinasikan. Jadi di halaman berikutnya nih saya ngasih tugas ketiga kepada Anda nih, ya. Jadi rumuskan imajinasi dan visioning mengenai masa depan area yang ingin Anda kembangkan kinerjanya. Ya. Contoh lain yang simpel misalnya Anda membayangkan Anda ini ya, tubuhnya sehat ya, karena Anda rajin olahraga. Bayangkan tubuh Anda six pack gitu ya. Bayangkan Anda di cermin, di depan cermin, tubuh Anda ideal.
dan kemudian perut Anda membentuk six pack, itu Anda bayangkan. Ya, saya selalu bayangkan seperti itu juga teman-teman. Saya itu olahraganya renang tadi saya bilang. Sebelum renang itu saya selalu melakukan sit up 30 kali. Ya, saya sit up-nya 30 kali, baru renang. Jadi saya membayangkan nanti someday ketika saya umurnya makin tua itu tubuh saya malah makin makin berotot. Insya Allah tubuh saya membentuk six pack gitu ya. Itu saya melakukan visioning kayak gitu teman-teman. Nah, Anda melakukan juga itu contoh simpel untuk olahraga ya. Tapi kalau masalahnya di kantor ya Anda bayangkan seperti itu. Bayangkan solusi yang Anda akan rumuskan seperti apa, bagaimana respon karyawan di kantor Anda, respon atasan Anda, itu Anda lakukan visioning. Oke. Itu teknik kedua ya, visioning. Yang ketiga adalah mind mapping, Pak. Ya, di slide 26 Anda bisa lihat di layar di belakang saya. Mind mapping ini sebenarnya membreakdown ya, mirip dengan attribute listing tadi sebenarnya, cuman kita gambarkan dalam bentuk pohon ya, mind mapping. Jadi contohnya misalnya ini saya ngasih contoh kesehatan. Kesehatan itu bisa di breakdown, apa faktor penentu kesehatan Anda. Misalnya exercise, dietnya, makannya jangan gorengan terus. Kemudian tidurnya cukup, kemudian stres. Kemudian di breakdown lagi, ya olahraganya apa? Mau jalan kaki, mau goes, mau lari, mau angkat beban. Ya, kemudian sepatunya apa? Itu bisa di breakdown. Kemudian tidur. Tidur itu apa saja faktor penentunya? Mungkin jangan banyak stres, ya jangan banyak main HP kalau mau tidur. Kemudian tidak merokok, ya supaya tidak stres. Kemudian diet. Ya diet itu di breakdown lagi, dietnya apa saja, makan banyak buah, makan banyak sayur. Sayurnya apa saja. Jadi intinya mind mapping itu seperti yang Anda lihat di layar di belakang saya ini. Membreakdown tiap komponen dan kemudian tiap komponennya di breakdown lagi menjadi subkomponen. Subkomponennya di breakdown lagi menjadi cabang-cabang, jadi kayak pohon gitu ya. Ada cabang utama, ada cabang kecil, ada ranting-rantingnya lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan cara seperti itu Anda bisa melihat masalah dengan lebih komprehensif. Solusinya juga lebih komprehensif. Masing-masing cabang itu bisa membutuhkan solusi yang berbeda-beda. Contoh lainnya mind mapping ini ya, di halaman berikutnya ya. Misalnya Anda mau bikin bisnis planning. Anda bisa breakdown, apa saja, tujuannya apa, ekspektasinya, bagaimana bidang marketingnya, bagaimana situasi pasarnya, bagaimana kualifikasi karyawannya, bagaimana rencana modalnya, anggarannya, bagaimana siapa pendirinya. Jadi di breakdown, jadi bisnis plan itu di breakdown menjadi item-item, komponen-komponen, dan masing-masing komponen ini di breakdown lagi. Marketing apa saja, ya, aktivitasnya ada iklan di sosial media, iklan di papan reklame, berapa budgetnya, dan seterusnya. Jadi semua aspeknya di breakdown dan masing-masing aspek ini di breakdown lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi. Jadi kayak pohon. Dengan cara seperti itu Anda dipaksa otak Anda lebih luas cara pikirnya, komprehensif, tidak ada yang kelewatan. Ya. Itu dulu saya lakukan ketika saya menulis buku ya. Ketika saya mau menulis buku itu saya breakdown itu outline-nya. Jadi pengalaman saya nulis 12 buku itu ternyata cara paling mudah untuk bikin buku itu outline-nya harus lengkap. Jadi saya bikin outline-nya dengan cara mind mapping. Jadi bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa, bab 2 apa saja isinya, bab 3 apa saja, itu saya pakai mind mapping. Jadi detail. Ketika outline-nya sudah saya bikin dengan detail, itu gampang nulis itu. Karena semua pohonnya itu ibaratnya sudah terbentuk. Saya tinggal ngisi saja. Ya. Itu saya lakukan dulu ketika saya menulis buku ya. Jadi satu buku itu saya bikin outline-nya kayak mind mapping. Apa saja babnya di breakdown dan masing-masing bab ada subbabnya lagi, ada bagiannya lagi sampai makin kecil. Jadilah buku. Gitu. Ya prosesnya kayak mind mapping ini. Jadi mind mapping memaksa saya untuk komprehensif melihat sebuah topik yang akan saya tulis. Itu ya teman-teman ya. Nah di slide berikutnya ini saya minta kepada Anda untuk menyusun mind mapping ini. Ya. Jadi buatlah mind mapping untuk peningkatan kinerja tim Anda. Coba masalah di kantor Anda apa? Masalah kinerja tim Anda apa? Kemudian tolong dibikin mind mapping seperti contoh yang saya berikan tadi. Oke?
Oke, nah berikutnya ini di slide berikutnya, di slide 30 ya. Di slide 30, saya minta Anda untuk menciptakan, jadi saya mau cerita mengenai langkah-langkah untuk menciptakan iklim kreatif ya, supaya orang-orang di kantor Anda orangnya menjadi kreatif. Ketika menemukan solusi, solusinya kreatif, tidak jadul, tidak rutin. Kalau kerjanya di kementerian, saya itu punya banyak klien kementerian, teman-teman. Kementerian itu kan, ya Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, ya Kementerian Pertahanan itu klien saya juga itu. Kementerian BUMN, kementerian macam-macam itu, kadang-kadang kalau mencari solusi itu terlalu business as usual, terlalu rutin, seperti tahun lalu gitu, jadi tidak kreatif. Kenapa? Karena iklim kinerja birokrat itu mungkin kurang kreatif ya, lain dengan startup ya, atau dunia swasta gitu ya, apalagi startup yang harus lincah kreatif. Nah, makanya di slide 31 ini saya bilang beberapa langkah untuk membuat Anda kreatif itu ada beberapa item nih. Yang pertama, keberanian mengambil resiko harus didorong oleh top management. Karyawan memiliki akses terhadap beragam sumber pengetahuan, kemudian inovator diberi penghargaan. Jadi yang kedua penting ini ya, sumber pengetahuan, namanya knowledge management ya. Jadi dulu ketika saya kerja di Ernst & Young itu ada sisi positifnya, yakni apa? Mereka punya aplikasi pengetahuan yang bagus. Jadi ketika itu misalnya saya punya klien telekomunikasi, Telkomsel waktu itu klien saya. Saya kan harus belajar mengenai dunia teknologi telco ya. Itu ketika saya klik saya akan mendapatkan laporan konsultasi telco dari seluruh dunia yang dilakukan oleh orang-orang Ernst & Young di seluruh dunia. Jadi orang Ernst & Young di Inggris, orang Ernst & Young di Amerika, orang Ernst & Young di Singapura, kan mereka pasti pernah punya klien perusahaan telekomunikasi yang sama seperti Telkomsel. Jadi ketika saya mau mengakses laporan konsultan contohnya misalnya, supaya saya punya pemahaman yang bagus ya, saya tinggal klik aja itu, kemudian database-nya muncul, gila itu. Semua laporan teman-teman saya Ernst & Young dari seluruh dunia mengenai dunia telco itu muncul. Itu kan sangat luar biasa. Jadi ibaratnya informasinya itu kaya. Jadi Ernst & Young itu mengcapture semua laporan konsultasi dari seluruh konsultannya di seluruh dunia, disimpan dalam database yang komprehensif, yang mudah diakses. Jadi saya mau klik-klik aja langsung bisa diakses. Itu tidak muncul di Google, tidak dipublish keluar. Kalau Anda nyari di Google kan kadang-kadang laporan-laporan kayak gitu nggak muncul, itu kan confidential, rahasia, tidak bisa disebar sembarangan. Nah perusahaan saya dulu, Ernst & Young itu punya itu namanya, istilahnya itu knowledge management system ya. Apa saja itu ada itu, gila itu. Saya mau nyari laporan konsultasi, apa saja muncul itu. Wah itu saya merasa sangat beruntung ya, saya bisa belajar banyak ya. Itu namanya knowledge management teman-teman. Nah, kalau bisa di kantor Anda juga ada kayak gitu. Jadi pengalaman-pengalaman dari karyawan-karyawan senior Anda itu tidak lari. Semuanya dikumpulkan, diekstrak dalam bentuk laporan, dalam bentuk video, dalam bentuk paper. Kemudian dikumpulkan dalam aplikasi namanya Knowledge Management System. Ada aplikasinya, dibikin dong aplikasinya kalau belum punya. Jangan cuma pakai folder ya, sharing folder gitu, itu kan jadul ya. Banyak kantor yang sharing foldernya itu masih pakai database kuno itu ya, sharing antar folder gitu ya. Atau bahkan pakai email, itu jadul. Kalau bisa pakai aplikasi teman-teman. Aplikasi kayak Google Drive, tapi untuk internal perusahaan. Jadi semua karyawan bisa saling sharing. Kalau bisa aplikasinya yang canggih, knowledge management system. Jadi Anda mau nyari apa saja muncul. Misalnya mau nyari job desk, tinggal ketik muncul job desk di kantor Anda. Mau cari laporan penjualan muncul. Gitu teman-teman, itu namanya knowledge management system. Knowledge management system seperti itu akan bikin karyawan kreatif ya. Solusinya akan menjadi lebih bagus karena akses pengetahuannya diperkaya. Namanya knowledge management tuh, manajemen pengetahuan. Di Indonesia nggak banyak perusahaan yang punya manajemen pengetahuan yang solid ya. Mungkin hanya perusahaan-perusahaan besar kayak Telkom, Unilever, PGN, gitu ya, Bank Mandiri mungkin punya. Tapi kalau perusahaannya kelas menengah ke bawah nggak punya manajemen pengetahuan. Oke. Nah di slide berikutnya ini saya juga ngasih contoh cara untuk membuat iklim kreatif, mendorong munculnya cara baru dalam melakukan sesuatu. Informasi mengalir dengan bebas.
pemikiran yang inovatif didukung penuh oleh top management. Ini Mas. Ya, jadi ide-ide kreatif dari karyawan muda, dari manajer junior itu kalau bisa diapresiasi, jangan kan kadang-kadang di tempat Anda yang jadi bos itu orang-orang boomer gitu ya, gen orang-orang yang usianya di atas 45 gitu ya, umurnya 50 ke atas. Kadang-kadang alergi dengan ide-ide baru gitu ya. Saya mau ngasih contoh yang dramatis ini. Anda tahu PlayStation ya, PlayStation produk dari Sony. Itu sampai hari ini dianggap produk legendaris ya, salah satu produk elektronik gadget legendaris itu PlayStation. Sampai sekarang laku keras, ya PlayStation 5 kalau tidak salah. Nah, Anda tahu nggak, dulu ketika ide PlayStation pertama kali dimunculkan oleh anak muda, manajer muda, namanya Ken Kutaragi. Ken Kutaragi itu manajer Sony yang masih muda, junior. Ketika ide PlayStation diusulkan oleh Ken Kutaragi, itu senior-seniornya itu tertawa, terbahak-bahak. Mentertawakan dan menolak habis-habisan ide bikin PlayStation. Ngapain, kata mereka, kita bikin mainan anak-anak kayak gini. Buang-buang waktu. Jadi menurut senior-senior Sony tidak tepat kalau Sony itu bikin PlayStation. Ya, jadi ditolak itu idenya Ken Kutaragi. Gila nggak sama senior-seniornya? Mungkin senior-seniornya karena merasa berkuasa, merasa alergi dengan ide-ide baru gitu ya. Saat itu kan PlayStation betul-betul baru. Untung Ken Kutaraginya tidak menyerah ya. Ken Kutaraginya gigih. Dia malamnya datang ke kantor CEO-nya, direktur utamanya ditemui. Bahkan presiden komisaris Sony-nya ditemui, preskomnya ya. Komisaris utama komutnya Sony sama direktur utamanya Sony ditemui oleh Ken Kutaragi. Dan Ken Kutaraginya menyampaikan ide-idenya dan membujuk supaya presiden komisaris sama dirutnya menerima ide dia. Untungnya dirutnya sama preskomnya ngasih lampu hijau ya. Dan kemudian meminta kepada senior-seniornya untuk menerima ide PlayStation ini. Dan akhirnya dikerjakan dan akhirnya menjadi sejarah ya. PlayStation yang menyelamatkan Sony dari kematian. Mungkin Sony kalau tidak ada PlayStation sekarang mungkin mereka bisa rugi ya. Karena produk-produk lainnya banyak yang kalah bersaing. Handphonenya mati. Televisinya kalah bersaing dengan Samsung. Kemudian DVD playernya sudah mati lah ya. Blu-ray playernya mati. Kalah sama Netflix ya. Jadi disapu semua sama Netflix ya. Blu-ray nggak laku lagi. Untung ada PlayStation. Nah, ironinya dulu PlayStation ini ide baru yang ditolak mentah-mentah oleh para senior Sony. Itu kan tragis ya. Untung direktur utama Sony-nya turun tangan ya. Nah, Anda jangan seperti itu. Jangan sampai ide-ide yang kreatif dari anak-anak muda di kantor Anda itu dibunuh sebelum berkembang ya. Dibunuh justru oleh senior-senior yang anti perubahan, yang status quo. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Nah di slide terakhir ini, di 2 slide terakhir ini saya ngasih ilustrasi saja ini. 40 cara untuk membuat Anda kreatif menemukan solusi ya. Di slide 33 ini macam-macam ya caranya ya. Saya mau nyebut misalnya nomor 8. Anda bisa lihat nomor 8 tuh read books ya, baca buku. Baca buku itu menurut saya memang sangat punya pengaruh terhadap kreativitas. Saya banyak baca buku ya, dan saya merasa cukup kreatif lah ya, karena saya banyak baca buku ya. Kemudian melihat film, halaman 22 ya, sering nonton film. Atau traveling, nomor 15. Traveling ini penting juga supaya Anda lebih kreatif ya. Traveling, nonton film itu membuat Anda kreatif juga. Ya. Kemudian nomor 6, Anda selalu memperhatikan tren ya, update dengan tren baru. Dan nomor 14 itu meditasi. Ya itu penting juga. Saya sering melakukan meditasi ya, tiap habis sholat tahajud. Saya bangun jam 4 sholat tahajud. Habis sholat tahajud saya melakukan meditasi. Meditasi saya ya sambil dzikir ya. Namanya tafakur. Itu menurut penelitian orang yang rajin meditasi itu otaknya lebih kreatif. Karena fokus pikirannya ya, tidak terdistraksi. Jadi saya sering ya, tidak setiap hari sih, tapi saya sering melakukan meditasi. Untuk membuat otak saya menjadi kreatif. Oke. Kemudian di slide terakhir ini di halaman 34 ya, macam-macam lagi ya. Ada banyak ya. Misalnya nomor 28 itu ya, berkunjung ke museum, ke galeri itu bikin Anda kreatif juga ya.
Di Jakarta banyak museum, ya Anda bisa datang ke museum. Di luar negeri lebih banyak lagi ya. Dulu ketika saya ke New York, ke Amerika, di New York itu ada museum yang sangat bagus. Namanya Modern Art of Museum. Itu keren, ya museumnya keren-keren di New York. Bikin kreatif juga itu. Kemudian nomor 38 ini ya, makanya tadi ya, turn off distraction ya, jangan terlalu banyak terdistraksi oleh sosial media. Kalau bisa HP kita itu sering-sering dimatikan ya, jangan dinyalakan terus, itu malah bikin distraksi. Ya. Otak Anda malah tidak kreatif. Kemudian nomor 40 ya, be curious ya. Tumbuhkan rasa penasaran. Nomor 40 ini penting ya. Jadi selalu punya jiwa penasaran. Oke, itulah beberapa slide materi mengenai creative problem solving ya. Tadi kita sudah bicara dalam segmen-segmen sebelumnya bagaimana mendefine akar masalah, kemudian bagaimana merumuskan solusi yang kreatif. Dan kemudian baru saja kita bicara mengenai cara-cara supaya kita lebih kreatif. Tapi di luar semua itu tadi, 3 prinsip utama harus tetap Anda kenal, yakni be resourceful, ya. Panjang akal, jangan mudah menyerah, jangan manja. Yang kedua, kreatif tadi, kreatif menemukan solusi. Dan yang ketiga, tadi, persisten. Jangan mudah menyerah, jangan malas gitu ya. Keep trying, kalau solusi A gagal, solusi B gagal, solusi C. Sampai Anda ketemu solusinya dan kemudian dieksekusi dengan konsisten. Kalau Anda bisa melakukan itu, maka kinerja Anda akan menjadi lebih cetar membahana. Oke. Terima kasih. Itulah materi kita mengenai problem solving. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan tolong, tadi assignment-nya Anda lakukan beneran ya, dikerjakan ya. Karena praktek itu penting, supaya Anda menjadi lebih mahir dalam melakukan problem solving skills. Terima kasih, salam sukses ya, penuh keberkahan.